Pernahkah kamu membayangkan kalau kamu dibunuh karena gendermu perempuan? Ya, itulah femisida. Setiap 2 hari, ada satu perempuan yang jadi korban femisida di Indonesia. Korban femisida bisa jadi perempuan dewasa, anak perempuan, dan bahkan transpuan. Sekitar 43 kasus femisida berawal dari kekerasan dalam rumah tangga atau relasi dalam hubungan seperti pacaran. Hingga kini, belum ada aturan hukum yang khusus meregulasi tindak pidana femisida. Tidak semua pembunuhan terhadap perempuan tergolong femisida. Setidaknya, ada 3 penanda femisida: pembunuhan akibat KDRT, melibatkan kekerasan seksual, serta adanya tindakan sadisme. Bila salah satu unsur terpenuhi, maka hal tersebut sudah tergolong femisida. Pada 2024, ada 209 kasus femisida terhadap perempuan di Indonesia. Kasusnya tersebar di 13 provinsi. Sejauh ini, baru beberapa negara saja yang memiliki undang-undang khusus tindak pidana femisida, dan sebagian besarnya berada di negara-negara Amerika Latin. Undang-undang tersebut juga tidak terbentuk secara instan. Undang-undang tersebut lahir dari gerakan. Gerakan ini bernama Ni Una Menos. Ni Una Menos lahir di Amerika Latin sebagai respons atas tingginya angka femisida dan pembiaran negara terhadap kekerasan terhadap perempuan. Arti dari Ni Una Menos sederhana namun tegas, yaitu tidak satupun perempuan yang berkurang. Gerakan ini menegaskan bahwa femisida bukan urusan privat, melainkan persoalan struktural dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Dan nilai inilah yang ingin kami bawa dan suarakan di Indonesia melalui platform kami. Kami adalah Suarani. Suarani lahir dari kegelisahan melihat kasus pembunuhan perempuan di Indonesia yang terus berulang dan semakin banyak. Namun, kasus-kasus tersebut masih kerap kali dianggap sebagai peristiwa biasa. Suarani kami gerakan. Kami beranggotakan Meva, Devi, Prita, Kevin, dan juga Oka. Dalam proyek ini, kami bekerja bersama, melakukan riset, mengolah, mengedit konten, serta mempublikasikannya sebagai bentuk edukasi dan juga ajakan bertindak. Kami memulai langkah kami dengan membuat petisi berjudul Akui Femisida, Tegakkan Nurani Hukum Indonesia. Petisi ini tidak hanya mengajak masyarakat untuk menandatangani, tetapi juga menjadi sarana edukasi tentang apa itu femisida dan mengapa gerakan seperti Ni Una Menos sangat relevan untuk Indonesia. Selama proses ini, kami melakukan call to action secara aktif melalui konten, diskusi, serta kampanye digital. Dan seluruh proses serta informasi kami bagikan melalui Instagram @suarani.id. Dalam perjalanan ini, kami melihat beragam respons dari masyarakat. Ada yang antusias dan merasa akhirnya memiliki ruang untuk bersuara, namun ada pula yang acuh tak acuh dan menganggap isu ini bukan masalah bersama. Respons-respons tersebut menunjukkan bahwa kesadaran tentang femisida di Indonesia masih harus terus diperjuangkan. Meski begitu, 688 orang memilih untuk berdiri bersama kami. 688 tanda tangan, 688 suara yang menolak untuk diam. Dari petisi ini, langkah kami tidak berhenti. Kami menyusun sebuah policy brief berdasarkan data, kasus,
serta aspirasi publik terkait petisi kami. Polisi brief kemudian kami bawa dalam audiensi bersama Dinas DP3AP 2KB Kabupaten Gianyar, dan kami sampaikan langsung kepada Bapak Kepala Dinas dan juga Ibu Kepala Dinas. Bagi kami, audiensi ini bukan sekedar pertemuan, tetapi juga momen ketika suara masyarakat benar-benar sampai ke pengambil kebijakan. Perjuangan ini belum selesai. Namun, hari itu kami tahu bahwa suara kami didengar. Setiap tanda tangan adalah harapan, dan setiap suara adalah nyawa yang ingin dilindungi. Kami mungkin hanya sekelompok anak muda, namun kami percaya bahwa keberanian untuk bersuara adalah awal dari perubahan itu sendiri. Melalui Suarani, kami membuat suara masyarakat, hingga akhirnya dapat kami tuangkan dalam sebuah policy brief dan kami sampaikan kepada pemerintah. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai langkah awal menuju kebijakan yang lebih berpihak. Suarani akan terus hadir, belajar, bersuara, dan bergerak bersama masyarakat. Karena ketika suara perempuan didengar, masa